selanjutnya yaitu adalah anggaran-anggaran yang terdapat dalam perusahaan PT Indomaret. Di antaranya yaitu anggaran produksi, anggaran kebutuhan bahan baku, anggaran pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, anggaran biaya overhead pabrik, biaya operasional, laporan laba rugi, anggaran kas, dan proyeksi neraca. Dan anggaran produksi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Firda Luciana. Anggaran produksi sendiri terdiri dari beberapa jenis produk, yaitu ada meja tulis, meja komputer, dan meja belajar beserta meja makan. Untuk meja tulis sendiri, rencana penjualannya yaitu 10.000 per unit. Untuk persediaan awalnya 2.400 per unit, persediaan akhirnya 600, sedangkan untuk volume produksi adalah 8.200. Sedangkan untuk meja komputer sendiri rencana penjualannya itu 8.000, untuk persediaan awal 1.500, persediaan akhirnya 700, dan volume produksinya 7.200. Untuk meja belajar sendiri, rencana penjualannya itu 6.000, persediaan awal 1.100, dan untuk persediaan akhirnya 1.200. Volume produksinya adalah 6.100. Meja makan, rencana penjualannya 4.000 per unit, sedangkan persediaan awalnya yaitu 600. Sedangkan persediaan akhir yaitu 750 per unit, volume produksinya 4.150 per unit. Selanjutnya yaitu ada anggaran kebutuhan bahan baku. Jenis bahan baku yang digunakan yaitu ada kayu lapis, dan melamin. Kayu dengan total 26.200 unit, kemudian ada kayu lapis dengan total 62.550 unit, sedangkan yang melamin yaitu dengan total 34.290 unit. Untuk selanjutnya yaitu anggaran pembelian bahan baku yang sebelumnya sudah dianggarkan kebutuhan bahan baku itu sendiri yang terdiri dari kayu lapis, dan melamin. Untuk yang pertama yaitu bahan baku jenis kayu yang membutuhkan total biaya Rp469.300.000. Dan untuk yang bahan baku kedua yaitu kayu lapis yang membutuhkan biaya sebesar Rp941.250.000. Dan untuk bahan baku melamin membutuhkan biaya sebesar Rp421.125.000 dengan total biaya sebesar Rp1.831.675.000. Untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung yaitu ada meja tulis, meja komputer, meja belajar, dan meja makan, yaitu memiliki total yang sendiri yaitu dengan meja tulis dengan total Rp98.400.000, dan untuk meja komputernya sendiri yaitu dengan total Rp180.000. Untuk meja belajarnya sendiri dengan total Rp128.100.000. Untuk meja makannya sendiri yaitu dengan total yang paling sedikit yaitu Rp87.150.000. Dengan adanya jenis produk ini di dalam anggaran biaya tenaga kerja yaitu dengan totalnya Rp421.650.000. Selanjutnya yaitu ada anggaran biaya overhead pabrik yang biasa kita sebut dengan BOP. Dengan rincian biayanya yaitu ada biaya bahan tambahan terdiri dari biaya tutur dan cat dengan jumlah biaya 20 juta, kemudian ada biaya paku dan pasak dengan jumlah biaya 6 juta. Selanjutnya yaitu ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu ada biaya mandor dan satpam dengan jumlah biaya 48 juta. Dan selanjutnya yaitu ada biaya lainnya terdiri dari biaya listrik pabrik dengan jumlah biaya 60 juta, kemudian ada biaya telepon pabrik dengan jumlah 12 juta, dan biaya air PDAM pabrik sebesar 6 juta, kemudian ada biaya depresiasi mesin dengan jumlah biaya 30 juta, biaya depresiasi bangunan pabrik dengan jumlah biaya 18 juta. Sehingga dari anggaran biaya overhead pabrik tadi terdapat total biaya overhead pabrik yaitu sebesar 200 juta. Untuk selanjutnya yaitu anggaran biaya operasional. Dalam biaya tersebut ada biaya pemasaran yaitu dari gaji karyawan, gaji konsumsi salesman, biaya iklan, dan biaya lain-lain. Untuk biaya karyawan membutuhkan
sebesar 34 juta. Untuk gaji konsumsi salesman membutuhkan 42 juta. Untuk biaya iklan sendiri membutuhkan 28 juta. Biaya angkut penjualan membutuhkan biaya sebesar 22 juta. Untuk biaya listrik, air, telepon, kantor, pemasaran membutuhkan 42 juta. Dan biaya depresiasi kendaraan pemasaran membutuhkan 36 juta. Dan biaya depresiasi gedung pemasaran membutuhkan 24 juta. Jadi total dari biaya pemasaran itu sendiri membutuhkan 228 juta rupiah. Untuk biaya administrasi umum, biaya gaji listrik, biaya depresiasi kendaraan admin, biaya bunga, dan biaya pemakaian perlengkapan kantor admin membutuhkan total biaya 400 juta rupiah. Dengan total biaya operasional membutuhkan biaya sebesar 628 juta rupiah. Untuk selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Untuk penjualan dari PT Indomebel sendiri mendapatkan total penjualan sebesar 7.400 juta rupiah. Untuk HPP, total HPP sendiri yaitu 2.956 juta 638.596 rupiah. Dan untuk laba kotornya sendiri mendapatkan sebesar 4.443 juta 361.404 rupiah. Dan untuk biaya operasionalnya mendapatkan sebesar 628 juta rupiah. Dan untuk total dari laba tersebut mendapatkan PT Indomebel mendapatkan keuntungan sebesar 3.815 juta 361.404 rupiah. Selanjutnya yaitu ada anggaran kas. PT Indomebel memiliki saldo kas pada 1 Januari 2014. Kemudian ada aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Memiliki jumlah penerimaan kas sebesar 8.755.000 rupiah dan melakukan pengeluaran kas sebesar 4.998.655.000 rupiah. Sehingga PT Indomebel mendapatkan saldo kas 31 Desember 2014 dengan jumlah 4.556.355.000 rupiah. Proyeksi neraca dari 31 Desember 2015 dari kas piutang usaha mengangkatkan persediaan akhir dan baru persediaan akhir belanja di aktiva tetap, laba ditahan, modal saham, aplikasi, tambang, dan utang usaha. Dari semua ini, proyeksi neraca yaitu dengan total aktiva dan total pasifanya dengan total yang sama, yaitu dengan total 9.075.031.404. Jadi di sini dari proyeksi neraca PT Indomebel sendiri bersifat balance, yang mana perusahaan yang mempunyai keuangan yang rinci dan keuangan yang bagus, di mana nantinya proyeksi neraca bersifat balance. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai anggaran non perusahaan. Anggaran non perusahaan sendiri adalah anggaran yang dibuat itu di luar perusahaan atau bukan di suatu perusahaan, yaitu bisa di sekolahan, yayasan, ataupun badan yang lainnya yang tidak berupa perusahaan. Di sini kita memiliki contoh anggaran non perusahaan pada SMP Angkasa Lanut Swewando Medan, yaitu anggaran studi wisata Museum Gedung Arca Medan tahun pelajaran 2018-2019. Isi anggarannya yaitu untuk tiket masuk volume satuan 82, harga satuan Rp2.000 dengan jumlah 164.000. Kemudian ada honor pemandu dan pendamping dengan volume satuan 5, harga satuan Rp75.000 dengan jumlah Rp375.000. Selanjutnya ada snack box dengan volume satuan 85, harga satuan Rp5.000 dengan jumlah Rp425.000. Selanjutnya ada parkir volume satuan 2, harga satuan Rp50.000, jumlah Rp100.000. Tip sopir volume satuan 2, harga satuan Rp100.000, jumlah Rp200.000.
P3K volume satuan 1 harga satuan 50.000, jumlah 50.000. Kemudian dari seluruh anggaran tersebut terdapat total anggaran yaitu 1.324.000. Jadi bisa dibandingkan dengan anggaran perusahaan sebelumnya, di mana anggaran non perusahaan itu lebih simple, lebih sedikit daripada anggaran yang ada di perusahaan. Sekian pembahasan mengenai anggaran perusahaan dan non perusahaan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.